Berikutnya di sini kita berbicara masalah fungsi cembung begitu ya. Jadi misal terdapat fungsi x yang mana x-nya tersebut berada di himpunan cembung ya. Himpunan cembung ini ada x begitu ya, berada di sini. Nah, fungsi cembung di sini begitu ya. Itu adalah fungsi fx adalah fungsi cembung. Kalau misalnya Anda mengambil begitu ya, dua buah titik begitu misalnya ya, x1 dan x2. Di sini kita punya ketentuan alfa ditambah satu minus alfa sama dengan satu begitu ya. Jadi fungsi alfa x1 ditambah satu minus alfa x1 itu lebih besar daripada alfa. Anda kalikan hasil dari fungsi x1 ditambah satu minus alfa dikalikan dengan hasil dari fungsi x2. Nah, contohnya apa? Misal ini adalah x1 ya. Maka ini tadi adalah fungsi dari alfa x1 ditambah 1 minus alfa x2 gitu ya. Kalau Anda lihat. Nah, itu kurang dari sama dengan alfa fungsi dari x1 tambah 1 minus alfa fungsi dari x2. Ya. Jadi ini adalah x1-nya. Jadi ini tentu saja yang ada di sini apa? Itu adalah fungsi dari x1. Yang ada di sini adalah fungsi dari x2. Nah, sehingga apa artinya? Kalau Anda mengambil begitu ya, Anda mengambil dua buah titik ini, artinya dia akan memenuhi ketentuan yang di sini, begitu ya. Nah, misal begitu ya, terdapat fungsi fx dengan x elemen s ya. Ada himpunan cembung dalam ruang R pangkat n. Nah, fungsi fx tersebut adalah fungsi cembung sempurna atau strictly convex function begitu ya, jika memenuhi pertidaksamaan ini ya. Jadi di sini adalah untuk tiap x1 dan x2 dalam S dan memenuhi kaidah ini. Nah, ini contohnya. Misalnya Anda mengambil begitu ya. Ini adalah x1. Katakanlah kemudian ini adalah x2. Saya menentukan kemudian alfanya sama dengan setengah. Berarti tentu saja 1 minus alfa juga sama dengan setengah. Ya. Nah, di sini kita akan dapatkan ini adalah fx1 yang mana berarti nilainya adalah 4 begitu ya. Ditambah 4 atau 0, 3 berarti ya yang di sini. Nah, yang di sini adalah kalau Anda lihat ini adalah 4, 8, ini adalah 11 ya, fx2 adalah 11. Nah, sekarang begitu. Berarti kalau saya tadi punya persamaan fungsi lambda x1 berarti setengah dikalikan minus 2 adalah min 1 ya. Ditambah 1 minus lambda ya, 1 minus lambda berarti adalah setengah tadi. Anda kalikan dengan x2 berarti dia adalah 1 juga ya. Berarti fungsi 0 itu akan kurang dari setengah fx1 3 begitu ya, ditambah setengah fx2 atau 11 ya. Artinya apa? Di sini kan Anda punya 0. Nah, berapa kalau nilainya 0? Kalau nilainya 0 dia ternyata sama dengan 3 ya. Berarti 3 akan kurang dari 1,5 ditambah 5,5 ya. Atau dalam hal ini adalah 7. Nah, itu memenuhi kaidah tadi. Berarti yang di sini dia adalah sebuah fungsi yang cembung. Ya. Jadi kalau Anda lihat, kalau saya tarik garis seperti ini begitu ya. Nah, itu adalah fungsi yang cembung tadi. Ini adalah kalau saya tuliskan di sini f lambda x1 ditambah 1 minus lambda x2. Ya, yang di sini Anda bisa mengalihkan masing-masing. Oke. Ini adalah contoh lain begitu dari fungsi cembung ya.
Sehingga kalau Anda lihat apa sih salah satu ciri khas dari fungsi cembung tersebut? Dia memiliki titik balik ya. Jadi ini adalah contohnya, contoh fungsi cembung begitu ya. Yang ada di sini memiliki titik balik. Kalau Anda plotkan begitu, kita mau cari yang ada di titik yang paling minimum tersebut ya. Nah, kemudian yang di sini kalau Anda memiliki fungsi cembung begitu, Anda bisa memiliki fungsi cekung atau yang disebut sebagai concave function ya. Yang mana di sini adalah dia juga berada pada himpunan cembung, tapi kalau ini sebaliknya ya. Di sini adalah kalau Anda mengambil X1 dan X2, maka fungsi lambda X1 ditambah 1 minus lambda X2 itu lebih besar ya. Dari lambda kalau Anda kalikan Fx1 ditambah 1 minus lambda kalau Anda kalikan Fx2. Nah, ini adalah contohnya ya. Yang di sini adalah ini berarti Fx1 ya yang ada di sini. Sementara yang ada di sini adalah Fx2. Oke? Nah, jadi kalau misal terdapat fungsi Fx dengan X elemen S ya, dan S-nya adalah himpunan cembung dalam R pangkat N tersebut, fungsi Fx tersebut adalah fungsi cekung sempurna kalau memenuhi kaidah ini. Itu pun bisa Anda coba ya. Contohnya seperti ini. Ini sama begitu ya. Saya mengambil ini adalah X1, saya ambil alfa sama dengan setengah. Yang di sini adalah X2, saya ambil alfa sama dengan 1 minus alfa ya berarti sama dengan setengah. X1-nya sama dengan minus 2, X2-nya sama dengan 2. Ya. Kalau Anda lihat di sini, sekarang nilai dari Fx1 berarti minus 2, berarti di sini adalah minus 4 begitu ya. Ditambah 4, 0 adalah 3. Ya, kelihatan sih sebetulnya di sini. Nah, di sini jelas terlihat bahwa Fx2 sama dengan minus 5. Bisa Anda lihat di grafiknya di sini. Kita tes ya. Kalau ini 2 berarti minus 4. Minus 4 kalau dilihat di sini minus 4 adalah minus 8. Minus 8 tambah 3 betul ya, minus 5. Nah, tadi begitu ya. Berarti kalau lambda X1 ditambah 1 minus lambda X2, maka dalam hal ini adalah berarti setengah Anda kalikan 2 min 1 ditambah setengah Anda kalikan 2 adalah 1 sama dengan 0. Ya. F0 kalau Anda lihat di sini akan kelihatannya sama dengan 3 juga ya. Iya betul, 3 pasti ya. Nah, Anda lihat 3 ternyata di sini lebih besar begitu ya. Sama dengan apa? 3 ditambah minus 5. Ya. Atau ini saya kalikan setengah dulu. Karena ini adalah lambda Fx1, ini 1 minus lambda Fx2. Ya. Berarti min 1 setengah ditambah min 1 setengah ditambah min 2 setengah. Berarti adalah 3 lebih besar dari 1 setengah min 5 per 2. Itu dalam hal ini 3 lebih besar daripada min 2. Ya, jadi terpenuhi, maka ini adalah fungsi cekung. Ini pun juga memiliki titik balik. Nah, ini adalah contoh dari sebuah fungsi cekung. Ya, di sini adalah titik baliknya, dan ini kalau Anda lihat konturnya, ini yang titik yang maksimum tersebut yang sebetulnya ingin kita cari ya pada akhirnya. Nah, yang di sini ini ada hubungan antara fungsi cembung dan fungsi cekung gitu ya. Nah, jika fx adalah fungsi cembung, maka fungsi minus fx itu adalah fungsi cekungnya. Contohnya apa? Ya, nanti Anda lihat. Sebaliknya, jika fx adalah fungsi cekung, maka minus fx adalah fungsi cembungnya. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini ya. Misal ini tadi. Ya.
Ini kan kalau Anda lihat ini adalah ya fungsi cembung. Atau saya hapus dulu. Nah, maka minusnya, minus fx berarti kan adalah minus x kuadrat minus 2x minus 3. Nah, ini adalah fungsi cekungnya. Begitu pula kalau Anda balik, fungsi cembung kalau Anda minuskan, maka dia akan menjadi fungsi cekung Anda minuskan akan menjadi fungsi cembungnya. Ya. Nah, kemudian yang di sini kita memiliki fungsi linear, ya. Misal terdapat fungsi fx dengan x elemen s, dan s-nya tersebut adalah himpunan cembung dalam R pangkat n. Ya, jika fx-nya adalah fungsi linear, maka fungsi fx adalah fungsi cembung dan fungsi cekungnya. Ya, karena kenapa begitu? Contoh, ya, kalau Anda mengambil sekarang begitu ya, titik yang ada di sini, ya. Sekarang Anda lihat di sini fx1 ya sama dengan minus 4. Ya. Di sini kemudian fx2 sama dengan 8. Nah, Anda bisa menggunakan beberapa formula tadi ini untuk tes begitu ya. Supaya Anda paham betul materinya, silahkan apakah betul ini merupakan fungsi cembung dan fungsi cekungnya. Ya, ini adalah contoh dari fungsi linear. Ini adalah contoh dari fungsi linear begitu ya. Sini kalau Anda lihat. Nah, kemudian di sini begitu ya. Yang berikutnya adalah ada fungsi yang tidak cembung dan juga tidak cekung. Nah, fungsi yang tidak memenuhi ciri sebagai fungsi cembung atau cekungnya itu adalah ya fungsi tak cembung dan juga tak cekung, ya. Nah, ini contohnya. Ini ya Anda lihat salah satu ciri khasnya dia memiliki lebih dari satu titik balik, ya. Untuk fungsi tak cembung dan juga tak cekungnya itu. Ini contohnya, gitu ya. Sehingga kalau Anda mengambil segmen garis begitu ya. Ini tentu saja didefinisikan sebagai fungsi cekung yang di sini. Yang di sini adalah fungsi cembungnya, ya. Tapi karena ini menjadi satu fungsi, satu kesatuan, ya Anda tidak bisa menarik kesimpulan apakah sebetulnya dia fungsi cembung atau fungsi cekung. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini adalah contohnya. Kalau Anda gambarkan minus x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu adalah contoh fungsi yang tidak cembung dan juga tidak cekung.